Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming pada saat ini. Kita nanti akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan suci. Mari kita buka dengan doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau sebentar kami akan beribadah secara streaming, karena Tuhan akan memimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kalau iblis dan roh jahat ingin mengganggu jalannya ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, para hamba-hambamu yang melayani pada saat ini, baik itu pemimpin pujian maupun hambamu yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya percaya kita dalam lindungan Tuhan dan kita terus memberikan sukacita yang luar biasa bagi Tuhan. Kita berikan pujian bagi Tuhan. Biarlah hari ini kita selalu bersukacita meninggikan nama Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari sama-sama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, haleluya Tuhan, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian. Sekali lagi katakan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa salib-Mu yang telah mengubahkan hidup kami. Pengorbanan Tuhan yang telah mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Seluruh pengabdian kami tak bisa membalas kebaikan Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan besar pengorbanan
akibat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, segala hormat dan pujian hanya bagimu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselubih bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka dalam doa untuk masuk dalam firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami merupakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Boleh Tuhan terima Tuhan. Kami yakin dan percaya iblis dan roh jahat sudah diusir keluar, sudah dihancurkan pekerjaan iblis dan roh jahat. Roh Kudus menjamah setiap hati kami dan melawat setiap pribadi. Dan hati kami sudah diproses Tuhan, sehingga kami boleh siap menerima benih-benih firman Tuhan, sehingga boleh bertumbuh menjadi lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya harap kita semuanya bersuka cita. Kita semuanya mendapat kekuatan daripada Roh Kudus menjalani hidup ini dengan penuh iman. Dan saya percaya bahwa saudara sekalian boleh kuat bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah Allah Immanuel, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa tidak akan membiarkan kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Pada kesempatan saat ini saya ingin membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Nilai-nilai hidup orang percaya. Nilai-nilai hidup orang percaya. Nah, kita akan berbicara mengenai masalah nilai, saudara. Suatu barang itu dihargai karena barang itu memiliki nilai. Kalau suatu barang tidak memiliki nilai, maka barang itu tidak akan dihargai, saudara. Ya, makin bernilai barang itu, makin dihargai tinggi dan makin dikagumi barang itu, saudara. Jadi suatu barang itu bisa bernilai bermacam-macam. Bisa karena nilai nominalnya,
Misalnya uang. Tentu kalau uang 10.000 dengan uang nominal 20.000, uang nominal 50.000, uang nominal 100.000, itu tentu akan berbeda penghargaannya, ya. Makin tinggi nilai nominalnya, uang itu akan makin dihargai, saudara ya. Jadi nilai nominal itu menentukan nilai suatu barang atau sesuatu, yaitu dalam hal ini adalah uang, saudara. Juga bisa karena nilai kualitas, misalnya saja batu mulia, termasuk batu berlian, batu permata, itu dinilai karena kualitas batunya, saudara ya. Batu biasa tidak bernilai, tetapi kalau batu permata itu bernilai. Batu intan, batu berlian itu tentu nilainya sangat tinggi, tidak sama seperti nilai batu biasa, saudara ya. Demikian juga bisa karena nilai keantikannya. Jadi makin antik suatu barang makin tinggi harganya. Makin antik suatu barang makin dihargai barang itu. Jadi ketika barang itu makin antik, makin kuno, saudara. Apalagi barang-barang itu berasal dari zaman yang sangat lama, itu tentu sangat berharga sekali dan sangat tinggi nilainya. Karena nilai keantikannya itu yang menentukan nilai dari barang itu. Bisa juga karena nilai kelangkaannya. Makin langka barang itu, makin berharga, makin tinggi barang itu. Saudara tidak usah banyak-banyak, barang-barang biasa saja. Kalau barang itu makin langka, maka harganya pasti makin tinggi. Kalau kita tidak musim durian misalnya, dan ada pohon durian 1-2 yang berbuah, kalau itu dijual tentu sangat tinggi. Karena memang belum musimnya, langka durian pada saat itu, saudara. Jadi makin langka suatu barang, makin berharga dia. Jadi barang-barang langka yang memang di pasar itu sedikit, itu akan tinggi harganya. Demikian juga pakaian-pakaian yang memang sengaja dicetak dengan terbatas, limited edition misalnya. Itu sangat tinggi harganya. Belum lagi majalah-majalah edisi tertentu atau edisi khusus, juga harganya pasti lebih tinggi daripada terbitan biasa. Jadi suatu nilai itu bisa bermacam-macam. Bisa ditentukan karena nilai nominalnya, dalam hal ini uang, nilai kualitasnya, batu mulia, dalam nilai keantikannya, barang-barang antik, nilai kelangkaannya, misalnya barang-barang yang limited edition, barang-barang yang edisi terbatas, juga bisa karena nilai seninya, saudara. Misalnya lukisan, patung. Nah, menarik sekali saya membaca di dalam internet, dalam suatu lelang, saudara, ada satu lukisan yang bernama The Scream. Itu dilukis oleh Edvard Munch. Ketika saya lihat lukisan ini terjual pada tanggal 2 Mei 2012 dengan harga yang sangat menakjubkan, 119,9 juta dolar. Ini juta dolar, bukan juta rupiah, saudara. Jadi lukisan The Scream dari karya Edvard Munch itu 119,9 juta dolar. Saya sempat berpikir, orang-orang yang punya seni yang sangat tinggi bisa rela mengambil uang begitu banyak untuk membeli barang-barang ini. Demikian juga ada satu patung yang bernama Walking Man, itu yang dipahat oleh Alberto Giacometti, itu dihargai pada tahun 2010 di badan perlelangan 104,3 juta dolar. Ini patung seorang manusia yang sedang berjalan. Kemudian ada lukisan karya Pablo Picasso di tahun 2004 yang berjudul Boy with a Pipe, itu harganya 104,1 juta dolar. Demikian juga lukisan karya Pablo Picasso juga tahun 2010 yang berjudul Nude, Greenleaf and Bass. Itu harganya 106,5 juta dolar. Jadi kenapa lukisan dan patung ini begitu tinggi harganya? Karena nilai seninya. Orang yang tidak mengerti seni mungkin mengatakan begitu mahal. Dia tidak akan mau membeli barang-barang itu. Tapi seorang yang pecinta seni akan
bersedia mengeluarkan uang 119,9 juta dolar hanya untuk memberi lukisan yang berjudul The Scream, saudara. Ya, itu sekedar supaya tahu bahwa nilai itu sangat menentukan suatu barang itu dihargai atau tidak. Demikian dengan orang-orang percaya, saudara. Ketika kita memiliki nilai-nilai kehidupan, maka kita juga akan makin dihargai. Jadi orang percaya yang memiliki nilai dengan orang percaya yang tidak memiliki nilai-nilai hidup, itu akan berbeda, saudara. Pandangan orang dan sikap orang itu akan berbeda. Nah, saudara sekalian, apa yang perlu kita renungkan mengenai nilai-nilai hidup orang percaya ini? Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, orang percaya harus mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki dalam situasi apapun. Sekali lagi saudara ya, orang percaya harus mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki dalam situasi apapun, saudara. Tidak boleh kita membiarkan nilai kita menjadi turun, tapi harus dipertahankan. Contohnya misalnya Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Lalu Sadra, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, nilai-nilai yang dimiliki oleh Sadra, Mesah, Abednego ini adalah menyembah Allah yang benar. Nilai-nilai ini dipertahankan oleh Sadra, Mesah, dan Abednego dalam situasi apapun yang saat itu adalah mereka akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Itu tidak mengundurkan niatnya untuk mempertahankan nilai yang dimiliki, yaitu menyembah Allah yang benar. Dia katakan, kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sekalipun nyawa sebagai taruhannya, Sadra, Mesah, Abednego tetap mempertahankan nilai-nilai yang dimilikinya. Dia tetap akan menyembah Allahnya yang benar, bukan menyembah patung-patung berhala, bukan menyembah dewa-dewa, tetapi dia menyembah Allah yang benar. Sekalipun dia harus menyerahkan nyawanya, harus dibakar dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi puji nama Tuhan, karena Sadra, Mesah, Abednego mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki, dia tetap menyembah Allah yang benar, maka Allah menyelamatkan Sadra, Mesah, Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Setiap orang percaya harus berbuat demikian. Mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki sekalipun tantangan itu ada begitu hebat. Situasi apapun boleh terjadi, keadaan apapun boleh terjadi. Kita tidak boleh, kita undur, tetap mempertahankan nilai-nilai yang kita miliki. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami tantangan karena pandemi COVID-19. Tapi nilai-nilai yang saudara miliki tidak boleh sampai menjadi surut. Tidak sampai saudara menjadi berputus asa dan tidak lagi mengindahkan nilai-nilai itu. Kalau saudara mempunyai nilai kesetiaan kepada Tuhan, engkau harus tetap setia kepada Tuhan. Kalau engkau mempunyai nilai percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, engkau tetap harus percaya sungguh-sungguh. Tidak boleh undur dari nilai-nilai yang saudara miliki. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia pada Tuhan. Apapun situasinya, setiap orang percaya harus mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki, saudara. Sekalipun usaha itu begitu berat, kita harus mempertahankan nilai-nilai kejujuran.
Kita berdagang dengan jujur, sehingga kita juga memperoleh penghasilan dengan jujur. Bukan dengan curang, bukan bermain dengan timbangan, tapi kita sungguh-sungguh berdagang dengan jujur. Itu nilai-nilai yang harus dipertahankan, saudara. Contoh yang kedua adalah Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dikatakan begini. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi Daniel ini punya nilai, dia beribadah senantiasa kepada Allahnya yang dia percayai. Dan itu diketahui oleh orang-orang yang iri. Para wakil-wakil raja yang iri, para menteri-menteri yang iri. Dan dia katakan, kita tidak bisa mendakwa Daniel selain dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian Daniel 6 ayat 8, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, ini Raja Darius, Raja Media Persia, saudara ya, dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi para pejabat tinggi, para penguasa, para wakil raja, para menteri, para bupati ini bermufakat untuk menjatuhkan Daniel, sehingga dia membujuk Raja Darius supaya mengabulkan permohonan suatu undang-undang. Tidak boleh ada siapapun mengajukan permohonan, menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia lain kecuali kepada Raja Darius. Dan raja ini setuju dan menandatangani undang-undang itu. Kemudian dalam ayat yang ke-11 sampai 12 Daniel pasal 6 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamarnya, kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini. Daniel bukan tidak tahu kalau surat perintah raja itu telah dibuat. Dikatakan di sini Daniel sudah mendengar itu. Tapi dia tetap mempertahankan nilai-nilai yang dia miliki, yaitu tetap beribadah kepada Allahnya. Daniel tahu bahwa kalau dia melanggar undang-undang itu, dia akan dihukum mati dengan cara dilemparkan dalam gua singa. Karena isi undang-undang demikian. Kalau menyampaikan permohonan kepada dewa atau manusia selain dari tuanku raja, dia akan dilemparkan dalam gua singa. Tapi Daniel tidak surut. Dia tetap mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki. Dia tetap beribadah kepada Allahnya. Dia tidak takut kalau dia harus dihukum mati dengan cara dilemparkan dalam gua singa, saudara. Nah, setiap orang percaya harus demikian, saudara. Dalam situasi masa kini, saudara, ada satu ayat mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, nilai-nilai yang harus kita pertahankan dalam ayat ini adalah tetap mengucap syukur. Kita harus mempertahankan nilai ini, yaitu tetap mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk, keadaan yang sulit maupun keadaan yang mudah, semua dalam segala hal. Bahkan kalau saudara lihat dalam Efesus 5 ayat 20, mengucap syukur ini atas segala sesuatu yang terjadi. Segala sesuatu yang baik, yang buruk, pandemi sekalipun kita tetap harus mempertahankan nilai-nilai ini, yaitu bisa tetap hidup dalam ucapan syukur kepada Allah. Nilai-nilai
untuk tetap mengucap syukur kepada Allah harus kita pertahankan, saudara. Karena firman Allah katakan setiap orang percaya ini harus bisa mempertahankan nilai-nilai yang dimilikinya dalam situasi apapun. Apakah nilai-nilai itu adalah menyembah Allah yang benar, beribadah kepada Allah, atau tetap mengucap syukur, atau nilai kejujuran, nilai integritas, karakter rendah hati. Ada banyak nilai-nilai, saudara, yang dimiliki oleh setiap orang percaya yang mengacu pada nilai-nilai Kristus. Mungkin saudara memiliki karakter seperti karakter Kristus, itu ada nilai-nilai yang sangat luar biasa. Kristus lemah lembut, tidak sombong. Kristus mau melayani, tidak memerintah dengan tangan besi. Itu nilai-nilai yang harus dimiliki orang percaya dan harus dipertahankan dalam situasi apapun. Jangan kita undur, saudara, dalam situasi yang menekan kita. Kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai itu. Dan saya percaya Tuhan akan memperhatikan kesetiaan saudara. Tuhan akan menolong saudara sebagaimana Tuhan menolong Sadra, Mesa, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Dan Tuhan menolong Daniel dari gua singa. Karena apa? Karena Sadra, Mesa, Abednego, dan Daniel mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki. Itu hal yang pertama yang saudara harus lakukan, yaitu setiap orang percaya harus mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki, yaitu nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Kristus dalam situasi apapun, saudara. Ya. Kemudian hal yang kedua, saudara, nilai orang percaya di hadapan Allah. Perhatikan, nilai orang percaya di hadapan Allah didapat hanya oleh karena Yesus Kristus. Sekali lagi, nilai orang percaya di hadapan Allah didapat hanya oleh karena Yesus Kristus. Bukan karena saudara. Saudara diberi nilai oleh Allah karena Allah memandang Yesus Kristus. Bukan memandang saudara. Saudara tidak layak di hadapan Allah. Saudara tidak layak untuk menggerakkan hati Allah memberikan nilai kepada saudara. Tetapi karena Allah memandang Yesus yang sudah menggantikan saudara. Yesus yang sudah membenarkan saudara. Yesus yang sudah menguduskan saudara. Nanti Yesus juga akan memuliakan saudara. Maka saudara akan dinilai oleh Allah. Karena Yesus, karena faktor Yesus, bukan karena saudara. Yesaya 64 ayat ke-6 dikatakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, saudara. Perhatikan bahwa kami ini adalah seorang yang najis, kesalahan kami seperti kain kotor. Lalu kalimat selanjutnya, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi sebenarnya manusia di hadapan Allah itu harus dilenyapkan karena kejahatan manusia. Karena dosa-dosa manusia kita harus dilenyapkan. Dikatakan kesalehan kita pun, kebaikan kita hidup secara saleh pun dikatakan itu cuma seperti kain kotor di hadapan Allah. Tidak ada nilainya. Tidak sanggup membuat Allah menilai saudara. Memberikan nilai kepada saudara. Tidak ada, saudara. Tetapi puji nama Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 bagian A mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan sudah memandang saudara di balik keadaan saudara, dikatakan engkau bukan lagi seperti kain yang kotor, yang najis, tapi engkau berharga di mataku. Oleh karena siapa, saudara? Oleh karena Yesus Kristus. Maka engkau dipandang berharga dan mulia karena Yesus mengasihi dirimu. Karena Yesus sudah menggantikan segala dosa-dosamu, menebus dosa-dosamu. Menggantikan engkau sehingga Allah memandang Yesus, Bapa memandang Yesus. Bukan memandang dirimu yang tidak berharga, tidak layak di hadapan Allah Bapa. Kemudian di dalam Roma pasal 8 ayat 30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita tidak membuat kita menjadi benar, tidak. Kita tidak membuat kita menjadi kudus, tidak. Kita tidak membuat kita menjadi mulia, tidak saudara. Bukan kita gak bisa berbuat itu. Tidak bisa saudara. Kita hanya bisa dibenarkannya. Ini huruf besar, dibenarkan oleh Yesus. Kita hanya bisa dikuduskan oleh Yesus. Kita hanya bisa dimuliakan oleh Yesus. Semua bukan karya kita. Semua adalah karena Yesus. Jadi saudara diberi nilai oleh Tuhan. Itu karena Yesus yang menggantikan saudara. Itu karena karya Yesus yang sudah menebus dosa saudara. Sehingga Allah Bapa hanya memandang Yesus, bukan memandang saudara. Allah Bapa hanya melihat kebenaran Yesus yang sudah menggantikan kebenaran saudara. Bahkan dikatakan dalam Galatia 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita, saudara. Kita melakukan hukum Taurat tidak akan membenarkan kita. Tapi dikatakan di sini kita dibenarkan hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi saudara di hadapan Tuhan, engkau mendapatkan nilai itu hanya karena Yesus Kristus. Sebenarnya kita ini tidak ada nilainya di hadapan Tuhan, saudara. Kita harus dibuang. Tapi oleh karena Yesus Kristus kita dipandang berharga dan mulia. Puji nama Tuhan, karena karya Yesus Kristus mengubah kita menjadi bernilai di hadapan Tuhan. Kemudian hal yang terakhir, yang ketiga saudara, nilai-nilai orang percaya harus meneladani nilai-nilai Kristus. Saudara harus memiliki nilai-nilai Kristus dalam hidup saudara. Kita harus meneladani Yesus. Kita harus hidup sama seperti Yesus hidup. Karena kita tahu bahwa kita sudah ditebus, dan kita mau hidup di dalam Yesus. Kalau kita hidup di dalam Dia, Yesus tinggal di dalam kita dalam Yesus, maka kita sungguh-sungguh akan berharga dan dinilai oleh Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita semua para jemaat, ingat baik-baik, kalau saudara mengatakan bahwa saudara ada di dalam Yesus, maka saudara wajib untuk hidup sama seperti Yesus telah hidup. Kita meneladani kehidupan Yesus. Kita meneladani nilai-nilai yang dimiliki Yesus, yaitu segala karakter Yesus harus kita punya, saudara. Lemah lembut, rendah hati, sabar, mau melayani, tidak sombong, saudara. Taat sampai mati, mengasihi, ada begitu banyak nilai-nilai Kristus yang harus kita miliki. Setia, saudara. Yesus setia sampai mati di salib. Kita juga harus memiliki nilai-nilai Kristus yang sama. Yohanes 13 ayat 15 katakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, kata Yesus, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Yesus memerintahkan kepada kita, supaya kita meneladani Yesus, termasuk juga dalam nilai-nilai Kristus harus kita teladani, saudara. Kita harus wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kita harus memiliki nilai-nilai Kristus yang juga kita harus miliki. Bahkan dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak Yesus, saudara. Kita tidak boleh keluar dari jejak Yesus. Kemana Yesus melangkah, ke situ kita melangkah. Di mana Yesus berada, di situ kita juga berada. Yesus tidak suka berbuat dosa, kita juga tidak suka berbuat dosa. Itulah yang diajarkan melalui keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, apa yang harus kita renungkan mengenai nilai-nilai yang kita miliki? Yang pertama, setiap orang percaya
harus mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki dalam situasi apapun. Jangan sampai nilai kita berubah karena tekanan. Jangan sampai nilai kita berubah karena penderitaan. Jangan sampai nilai kita berubah karena kesesakan. Jangan sampai nilai kita berubah karena pencobaan. Jangan saudara. Kita tetap mempertahankan nilai-nilai yang kita miliki dalam situasi apapun. Yang kedua, nilai orang percaya di hadapan Tuhan didapat hanya oleh karena Yesus Kristus. Ingat saudara, saudara dianggap bernilai di hadapan Allah, itu bukan karena saudara, tetapi karena Yesus Kristus. Hanya oleh karena iman saudara kepada Yesus Kristus, maka Allah memandang kebenaran Yesus, menggantikan kebenaran saudara. Allah memandang saudara sudah ditebus oleh Yesus Kristus, dan sudah dibebaskan dari hutang-hutang dosa saudara, dari hukuman-hukuman dosa saudara, karena penebusan dari Yesus Kristus. Dan yang ketiga, nilai-nilai orang percaya harus meneladani nilai-nilai Kristus. Kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus, berbuat sama seperti yang Yesus telah perbuat. Kita harus mengikuti jejaknya. Nilai-nilai Kristus yang ada itu harus kita miliki. Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesabaran, bahkan juga mungkin nilai kesetiaan, nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai integritas. Itu semua harus kita miliki, saudara. Apapun yang menjadi nilai Kristus, itu harus menjadi nilai kita. Karena kita harus meneladani nilai-nilai Kristus. Amin, saudara ya. Kita akan memasuki perjamuan suci. Tuhan, di depan ini ada roti. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkati roti ini. Kami percaya roti yang diberkati bukan lagi roti biasa, tapi roti ini adalah tubuh Yesus. Di depan ini adalah anggur Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkati anggur ini. Maka anggur ini bukan lagi anggur biasa, tapi anggur ini adalah darah Yesus Kristus. Dalam roti dan anggur ini Tuhan adalah kuasa kebangkitan. Kalau kami percaya kuasa kebangkitan akan bekerja atas kami. Karena Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Maka di dalam dosa akan memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Bahkan kami yang hidup dalam kutuk juga akan diangkat kutuk dan digantikan oleh berkat. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Kami menguji diri kami sendiri, karena kami sadar Tuhan Yesus, bahwa kami harus dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 28 sampai 30. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Firman Tuhan katakan tiap orang harus memeriksa diri, menguji diri, mengakui setiap dosa, membereskan setiap dosa, supaya kita tidak makan hukuman, supaya tubuh kita tidak menjadi lemah, supaya tubuh kita tidak menjadi sakit, supaya kita tidak menjadi meninggal dunia karena tidak menghormati tubuh dan darah Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan bersama. Mana kita angkat cawan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Yesus. Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Kami sungguh percaya setiap jemaat boleh diberkati dengan persetujuan kami dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya terjadi pembalikan Tuhan dalam keadaan kami pada saat ini. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dan karya salib Yesus. Maka semua yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Segala kutuk-kutuk yang ada di atas kepala kami, Tuhan ubahkan menjadi berkat yang berkelimpahan. Segala dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan, kami sudah beroleh pengampunan daripada Tuhan. Status kami Tuhan yang menjadi musuh Allah karena kami berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan jadikan kami kembali diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus bahwa karya penebusan Tuhan sudah mengubah hidup kami. Supaya kami boleh mempunyai hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah perjamuan suci ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya setiap jemaat sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya firman Tuhan sudah mengubah hidup seluruh jemaat. Roh Kudus sudah menjamah setiap hati. Roh Kudus sudah melawat setiap pribadi. Agar setiap jemaat boleh memiliki nilai-nilai Kristus yang kami pertahankan dalam situasi apapun Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami boleh bernilai di hadapan Allah bukan karena diri kami, tapi karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah menggantikan kami dan menebus dosa kami. Bapa hanya memandang Yesus, memandang kebenaran Yesus menggantikan kebenaran kami. Kami cuma bisa dibenarkan oleh Yesus. Kami cuma bisa dikuduskan oleh Yesus. Kami cuma bisa dimuliakan oleh Yesus. Bukan diri kami Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Berkati setiap persembahan dan persepuluhan seluruh jemaat untuk gereja ini Tuhan. Supaya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati seluruh jemaat dengan masa depan yang penuh harapan. Berkati seluruh jemaat dengan masa depan yang sungguh-sungguh ada. Harapan kami tidak akan pernah hilang. Terpujilah namamu Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa sebentar dua akan menyertai seluruh jemaat dan memberkati jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan akan memberkati pekerjaan, usaha, dan pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang dan kesehatan ilahi. Tuhan akan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna, perlindungan dan penyertaannya sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan setiap usaha jemaat apapun juga dalam era pandemi COVID-19 ini diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Berkati satu persatu Tuhan, tidak ada satupun yang kau lewatkan. Terpujilah namamu Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.